أدنى نور الأمة هذا بيت للهداية إخوتنا نور الأمة بالعلم نور للهداية ولا تنسى أنفسكم للتعلم والعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan menggunakan seluruh nikmat dari Allah untuk kita beribadah kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya, dan mudah-mudahan dilimpahkan pula kepada kita yang menjadi umat-umatnya. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali berjumpa di channel Salami TV, masih dalam program belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Terima kasih kami sampaikan Anda masih mengikuti pembahasan-pembahasan kami. Mudah-mudahan setiap tema yang kami sampaikan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa kekeliruan atau setidaknya beberapa kekurang sempurnaan ketika kita membaca Al-Quran, khususnya pada kaidah tajwid idgham bila hunnah. Terlebih dahulu kita ingat kembali bahwa idgham bila hunnah ini adalah salah satu dari hukum nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Dalam hal ini adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ro, di mana nun sukun atau tanwin diidghamkan atau dileburkan ke huruf lam dan huruf ro. Bila hunnah artinya tanpa hunnah, bahwa ketika nun sukun atau tanwin di sini dileburkan ke huruf lam dan huruf ro, maka makhraj dan seluruh sifat-sifatnya menjadi hilang. Idgham bila hunnah ini merupakan salah satu contoh dari idgham kamil, yaitu idgham yang terjadi secara sempurna. Berbeda dengan idgham bihunnah, di mana nun sukun atau tanwin diidghamkan namun masih menyisakan sifat hunnahnya, namun pada idgham bila hunnah sama sekali tidak menyisakan sifat hunnahnya dan sifat yang lain. Langsung saja beberapa kekeliruan ketika kita membaca Al-Quran pada bacaan idgham bila hunnah. Yang pertama adalah mengalirkan suara sampai ke pangkal hidung. Ini terkadang terjadi pada contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Perhatikan contoh berikut ini contoh yang kurang sempurna. Ini contoh pada kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Semestinya kita membaca seperti demikian yang saya contohkan, yaitu nun sukun bertemu dengan lam, kita baca dengan agak cepat, ditekan nun sukunnya langsung dileburkan ke huruf lam. Kekeliruannya adalah seperti ini, kita menahan bunyi nun sukunnya sehingga akhirnya muncul bunyi dengungnya. Seperti ini contoh yang kurang sempurna.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Semestinya tidak demikian, yaitu nun sukun atau tanwin, cara bacanya tidak perlu ditahan, tetapi langsung saja diidghamkan ke huruf lam setelahnya, sehingga cara bacanya itu seperti huruf tasdid pada umumnya, yaitu dengan cara nabr atau nabroh, yaitu sedikit ditekan sehingga suaranya meninggi. Perhatikan sekali lagi, ini contoh yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Demikianlah untuk kekeliruan yang pertama. Sekali lagi, kekeliruannya adalah mengalirnya suara melalui pangkal hidung. Itu tandanya bahwa hunahnya masih ada. Padahal semestinya adalah bila hunah, tanpa berdengung. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah menahan nun sukun atau tanwin agak lama atau memanjangkan sehingga suaranya jadi terdengar memanjang. Jadi memanjangkan nun sukun atau tanwin ketika diidghamkan. Semestinya yang benar adalah tidak boleh dipanjangkan. Perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh yang kurang tepat. Wailul likulli humazatil lumazah. Perhatikan sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Pada bagian awal kita dapati wailun likulli. Di situ tanwin bertemu dengan huruf lam. Kemudian pada bagian akhir humazatil lumazah juga tanwin bertemu dengan lam. Sekali lagi bahwa idgham bila hunah cara bacanya seharusnya adalah nabr atau nabroh. Jadi seperti huruf hijaiyah yang bertanda tasdid. Perhatikan, ini yang benar. Wailul likulli humazatil lumazah. Pada ayat ini kita dapati dua bacaan idgham bila hunah, kemudian satu huruf lam kasroh yang juga bertanda tasdid. Cara bacanya ketiga-tiganya itu adalah sama, yaitu nabr atau nabroh. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang berikutnya kali ini yang nun sukun bertemu dengan ro. Ini contoh yang kurang sempurna. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Perhatikan sekali lagi, ini contoh yang kurang sempurna. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Karena kita menahan idgham bila hunahnya, bunyinya, maka di situ walaupun nun sukun telah diidghamkan ke huruf ro, namun yang terjadi adalah bunyi getaran atau sifat takrir pada huruf ro ini menjadi terlalu panjang. Semestinya ro itu diucapkan dengan menggetarkan ujung lidah, namun getarannya itu lembut dan pendek. Perhatikan contoh yang berikut ini. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Sekali lagi. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Jadi nun sukun ketika dileburkan ke huruf ro ataupun tanwin, cara bacanya harus cepat dan nabr atau nabroh, ditekan sehingga suaranya meninggi. Kemudian contoh berikutnya kali ini yang tanwin bertemu dengan huruf ro. Perhatikan baik-baik. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Pada contoh ini kita dapati tanwin bertemu dengan huruf ro. Seharusnya kita idghamkan ke huruf ro, kita leburkan, kemudian tanpa berdengung dan pengucapannya cepat dan dinabr atau nabroh, ditekan sehingga suara meninggi. Perhatikan contoh yang ini.
Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi kita ucapinnya agak cepat, namun tetap ditekan atau dinabroh. Perhatikan sekali lagi. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apabila kita baca seperti contoh yang pertama yang ditahan, maka getaran pada huruf ro-nya itu menjadi memanjang. Padahal seharusnya getaran pada huruf ro itu lembut dan pendek. Begitupun pada nun syukur atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam, cara pengucapannya pun sama, jadi harus agak cepat ditekan sehingga suara meninggi. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dua kekeliruan yang bila kita tidak berhati-hati maka terkadang kita melakukannya ketika kita membaca Al-Quran, khususnya pada bacaan idgham bila hunah. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita menjadi semakin baik dan makin banyak keberkahan Allah yang diberikan kepada kita sebagai pahala kita membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan-bahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفوسكم